Sahabat Komsos yang budiman, pada hari Minggu biasa ke-18, bacaan-bacaan diambil dari yang pertama, bacaan pertama dari Kitab Pengkhotbah bab 1 ayat 2 dilanjutkan bab 2 ayat 21 sampai dengan 23. Selanjutnya bacaan yang kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 1 sampai dengan 5 dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 11. Sedangkan dari Injil diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Petikan Injil dari hari Minggu biasa ke-18 ini berawal dari pembicaraan antara Yesus dan orang yang datang meminta pertolongan untuk menyelesaikan perkara tentang warisan. Tapi Yesus tidak bersedia menjadi hakim untuk perkara itu. Yesus malah mengajak orang berpikir mengenai sikap terhadap harta kekayaan dengan sebuah perumpamaan mengenai orang kaya yang bodoh. Itu muncul di ayat 16 sampai dengan 21. Yang intinya bahwa Yesus mengajarkan bagaimana menjadi pribadi yang kaya di hadapan Tuhan. Lalu apa rahasianya supaya menjadi pribadi yang kaya di hadapan Tuhan? Dalam Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21 itu diawali dengan kalimat di ayat 15 khususnya itu, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Tamak atau bahasa Jawanya kemaruk artinya ingin memiliki harta dunia lebih dan lebih tanpa batas untuk diri sendiri, dengan mengabaikan, dengan mengalahkan nilai luhur lainnya seperti nilai persaudaraan dan bahkan mengabaikan hal rohani termasuk Tuhan. Dalam perikop yang lain dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 20, Yesus juga mengingatkan kita semua akan bahaya ketamaan itu. Dengan dia mengatakan, janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusaknya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Sahabat Komsos yang budiman, kalau kita renung-renungkan, dalam hidup ada dua macam harta yang dapat kita kumpulkan. Yang pertama, harta di bumi yang sifatnya sementara dapat rusak oleh ngengat dan karat, bahkan dapat dicuri. Lalu yang kedua, harta di surga. Itu sifatnya kekal, tidak rusak oleh ngengat dan karat, dan tidak dapat dicuri. Kekayaan dan kesuksesan adalah hal yang wajar, dan siapapun tentu juga berjuang dalam hidup ini untuk hidupnya layak, sukses, dan Romo juga senang
kalau mau dengar nikmat hidup dengan berkecukupan, dengan segala kesuksesan yang ada, dan itu adalah hak setiap orang juga. Namun layaklah untuk selalu diingat bahwa hidup tidak tergantung sepenuhnya pada kekayaan duniawi. Mana sabda Tuhan juga mengatakan bahwa untuk apa kita memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa. Maka bila Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, syukurilah itu dan hendaklah kita menjadi pribadi yang kaya dan bijaksana. Harta bisa menjadi tangga ke surga. Karena itu dalam renungan ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa tidak salah ketika orang melalui usaha, kerja keras setiap hari dari pagi hingga sore hari, mendapatkan uang dan harta. Namun semuanya itu adalah berkat dari Tuhan, tidak bisa dilepaskan dari berkat Tuhan. Lalu yang kedua, jika kita diberkati Tuhan dengan uang dan harta, maka layaklah kita sadari bahwa Tuhan mempercayakan itu semua kepada kita, karena kita bisa menjadi saluran berkat-Nya untuk orang lain. Lalu butir nilai rohani yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam kenyataan kehidupan ini toh sewaktu meninggal dunia pun tidak ada yang kita bawa, masuk juga harta. Karena itu betapa indahnya bila sewaktu di dunia kita sadar kita tidak pernah bosan memberi dan membantu saudara-saudari yang berkekurangan. Kita memang tidak bisa membawa uang dan harta ke surga, tetapi jika kita mau berbagi milik kepada sesama selagi hidup di dunia ini, maka harta dan uang itu bisa menghantar kita ke surga. Maka dari itu bila kita kaya, janganlah hanya kaya di hadapan manusia, namun juga layaklah kita kaya di hadapan Tuhan sebagai pemberi, pemilik segalanya. Dan dalam renungan ini kita bisa menyimpulkan bahwa mari kita jadikan Tuhan sebagai harta hidup yang akan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Nama saya Ibu Ermin Ratna Susinowati. Saya lahir tanggal 25 Desember tahun 1950. Jadi saat ini saya sudah memasuki usia 72 tahun. Saya bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini saya masih diberikan kesehatan, juga anugerah yang berlimpah dari Tuhan. Sewaktu saya masih ada suami, saya sering berbagi baik di dalam gereja ataupun di tempat-tempat yang membutuhkan. Sejak suami saya meninggal, hidup saya rasanya seperti sebatang kara, karena dahulunya saya selalu berdua dengan suami saya. Tapi dengan adanya itu, saya berusaha untuk semakin dapat mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk menjadikan hati saya damai, hati saya tentram. Dan memang saya rasakan ada ketenangan, ada ketentraman di dalam
berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dulu, sewaktu saya masih muda, anak-anak masih kecil, saya dengan suami saya hidup sangat menderita, hidup sangat berkekurangan. Tapi dengan tekun, saya selalu berusaha mati-matian bersama suami saya untuk dapat bangkit kembali. Dan saya berserah kepada Tuhan, serta mohon kepadanya agar saya diberikan kehidupan yang lebih baik. Puji Tuhan, akhirnya saya dapat bangkit kembali dengan sukses, sehingga sebagai rasa syukur, saya dan suami saya sering berbagi di dalam gereja maupun di dalam kepada orang-orang yang membutuhkan. Juga saya memikirkan anak-anak saya juga, jangan sampai besok hari tuanya akan menderita seperti saya. Sehingga saya berusaha mendidik anak-anak saya dengan baik untuk dapat menggunakan apa yang perlu mereka gunakan dengan sebaik-baik. Di masa tua saya semakin ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan saya bersyukur sampai hari tua saya masih diberi kesempatan untuk melayani di gereja, juga dapat mengikuti perayaan Ekaristi setiap pagi. Saya sungguh-sungguh bersyukur sekali. Harapan saya dapat menemukan jalan yang terbaik untuk masa depan saya. Dan saya akan senantiasa damai bersama Bapa di surga. Kami akan mempersembahkan lagu Hidup Adalah Kesempatan.